Gundam Aerial adalah mobile suit yang diperkenalkan dalam Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury. Ini adalah mobile suit utama di musim pertama dan dipiloti oleh Suletta Mercury. Ini adalah MS yang dibawa Suletta Mercury ke Sekolah Teknologi Astichasia. Struktur dasarnya, dengan sendi yang meniru tubuh manusia yang digerakkan menggunakan EMT, motor listrik, sama dengan standar mobile suit yang sudah ada yang diproduksi oleh perusahaan lain. Meskipun dapat dioperasikan oleh pilot biasa, kinerjanya jauh lebih baik dibandingkan unit konvensional ketika Suletta menjadi pilotnya. Kekuatannya disalurkan melalui mineral baru bernama Permet, dan fitur-fiturnya mengingatkan pada karakteristik mesin terlarang yang dikenal sebagai Gun Arm, atau Gundam, yang mengadopsi sistem MS Gun Format yang dirancang untuk memperluas kemampuan tubuh manusia. Sumber dari www.gundam.fandom.com. Hari ini kita akan review HG Gundam Aerial Neon Blue dari Sindong. Gundam Aerial baru dari Sindong yang warnanya jadi sangar. Saat merakit kit tidak begitu bermasalah guys, untuk plastik lumayan empuk dan juga untuk perakitannya nyaman. Walaupun dulu Sindong udah pernah keluarin yang warna biasa, tapi dengan warna ini jadi makin terlihat keren dan sangar. Kit ini punya kombinasi warna biru muda, dan didominasi warna hitam yang gelap. Meskipun merakitnya nyaman, tetapi kualitas plastik lumayan bagus, memang Sindong ini termasuk merek terbaik untuk bootleg. Tapi walaupun sudah keren seperti ini, terdapat kekurangan yaitu bagian stiker dalamnya tidak ada seperti ini. Padahal biasanya untuk Gundam di seri WFM, stiker untuk clear part akan terlihat di dalamnya seperti ini. Jadinya setelah dipasang akan terlihat seperti ini, mungkin ini salah satu kekurangan dari kit ini. Pertama kita review bagian kepalanya terlebih dahulu. Untuk bagian kepala terlihat keren dengan kombinasi warna biru dan hitam. Kemudian tidak lupa untuk di dahi tengah terdapat shell unit seperti Gundam yang biasanya ada di seri WFM. Kemudian di bagian kepala juga terdapat beam Vulcan. Ini adalah senjata sinar lemah yang dapat ditembakkan dengan cepat dan digunakan untuk menghadapi kendaraan lapis baja ringan, mencegat rudal, dan merusak mobile suit dari jarak dekat. Lanjut di bagian badannya juga keren. Untuk di bagian badannya sangat keren apalagi dengan warna hitam menjadi lebih keren lagi. Di bagian badan ini juga terdapat shell unit besar di dada yang menjadi ciri khas Gundam Aerial. Kemudian di bagian pinggang terdapat rok depan yang sangat kecil dan simpel sekali. Untuk rok samping juga kecil dan polos serta kurang detail. Kemudian untuk rok belakang tidak terdapat rok ya guys. Lanjut untuk bagian punggung terdapat backpack yang sangat futuristik namun untuk shell unit tidak terlihat karena harusnya untuk stiker clear part muncul, bukan polosan seperti ini. Selanjutnya di bagian lengannya juga menarik, karena terlihat ramping namun tetap keren. Untuk bagian bahu lumayan besar dan gagah serta bentuknya lebih dinamis dibandingkan dengan Gundam terdahulu. Kemudian untuk lengannya terlihat ramping serta terlihat feminim karena memang dasarnya ini adalah Gundam feminim. Selanjutnya di bagian kaki dibuat ramping namun tetap feminim. Untuk di bagian kaki lumayan bagus serta untuk paha atasnya dibuat besar supaya lebih feminim. Apalagi dengan perubahan warna yang didominasi warna hitam membuatnya makin keren. Berikut perbandingan secara keseluruhan dengan HG Gundam Aerial dari Bandai dengan warna normal. Dari segi bentuk sangat mirip tapi hanya beda di pewarnaannya saja. Lanjut ke sesi berikutnya yaitu perbandingan ukuran dengan Entry Grade Gundam RX-782 Bandai, HG Gundam Aerial Bandai, HG Gundam Aerial Rebuild Gao Gao, HG Gundam Caliban Gao Gao, HG Michaelis Hitam Demon Judge, dan HG Gundam Squarzetta Hitam JMS. Dari perbandingan tinggi tadi, kit ini memiliki tinggi yang lebih tinggi dari kit HG kebanyakan dan sama tinggi dengan kit HG seri WFM. Lanjut ke aksesoris yang kita dapat. Untuk aksesoris kita dapat sedikit aksesoris. Pertama, kita mendapatkan Escucheon. Ini adalah platform ofensif dan defensif multiguna yang menggunakan gunbit, sistem senjata gerombolan kendali jarak jauh generasi terbaru yang populer, yang menggunakan format gun untuk menghubungkan manusia dan mobile suit secara organik. Sistem ini terdiri dari 11 bit stave dan memiliki sifat anti-beam field. Kita bisa mengubah senjata ini menjadi 3 mode. Mode pertama adalah mode bit stave seperti ini yang mengendalikan jarak jauh. Kemudian mode di mana bit ini bergabung ke tubuh aerial yang membuatnya makin keren. Dan dengan menggunakan konektor seperti ini, kita bisa menggabungkannya menjadi sebuah shield yang keren seperti ini. Kedua, kita mendapatkan sepasang beam saber. Ini adalah senjata untuk pertarungan jarak dekat yang menghasilkan bilah sinar yang dihubungkan dengan sensor pada pegangannya. Apabila tidak digunakan, senjata ini dapat disimpan di bagian backpack Gundam ini. Ketiga kita dapat beam rifle, senjata api portable aerial. Disimpan di dudukan ransel saat tidak digunakan. Senjata ini dapat dilepas dan menggunakan pendorong bawaan untuk dipasang secara otomatis di tangan aerial. Dan dengan menggunakan efek beam ini,
Beam Rifle juga dapat digunakan sebagai beam blade dengan menghasilkan tepi balok yang besar. Dengan menghubungkan bit Staves dan membuatnya berlaras panjang, dorongan output meningkatkan daya tembak dan meningkatkan akurasi tembakan. Keempat, kita dapat stand base. Seperti biasa, bootleg emang baik kalau buat kit karena kita dikasih stand base. Tapi sayang banget kita dikasih stand base loyo lagi yang aku gak begitu suka karena tidak begitu kuat buat menopang model kit. Terakhir kita dapat stiker. Untuk stiker sendiri lumayan bagus ya daripada stiker utama. Stiker ini bikin kit Gundam kamu makin keren. Lanjut ke sesi artikulasinya. Kit ini lumayan baru ya, jadi untuk tingkat kesolidannya jangan diragukan, apalagi termasuk kit baru yang tidak pakai part polycaps. Sekarang kita coba pose Luffy Gear Second. Ternyata lumayan bisa untuk niru pose Luffy Gear Second. Kita lanjut ke artikulasi di bagian kepala. Kepala bisa geleng-geleng lumayan leluasa. Kepala bisa headbang lumayan leluasa juga. Dan kepala bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Lanjut ke bagian badannya. Badan bisa gel-geo lumayan leluasa. Badan bisa ditekuk ke depan dan ke belakang sedikit terbatas seperti ini. Dan badan bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Untuk rok depan bisa diangkat sejauh ini. Untuk rok samping bisa dinaik turunkan seperti ini. Untuk bagian rok belakang tidak bisa digerakkan. Begitupun untuk bagian punggung tidak ada artikulasi. Selanjutnya di bagian lengan. Ada butterfly join di kedua bagian lengan. Bahu bisa diangkat sejauh ini. Lengan bisa diangkat lateral sejauh ini. Lengan bisa diputar full 360 derajat seperti ini. Bagian bicep tricep juga bisa diputar penuh 360 derajat seperti ini. Siku bisa ditekuk sejauh ini karena single join dan bisa diluruskan lagi. Ini lebih baik dari yang merek Gao-Gao, karena dulu aku sempat punya untuk coba custom malah patah lengannya seperti ini. Dan sambungan tangan dan lengan bisa digerakkan semau kalian, karena pakai ball join. Selanjutnya di bagian kaki, paha selangkangan bisa diputar-putar seperti ini aja. Kaki bisa menendang ke depan sejauh ini dan ke belakang sejauh ini karena rok tidak menghalangi. Lutut bisa ditekuk sejauh ini karena double join dan bisa diluruskan lagi. Mata kaki depan bisa digerakkan seperti ini karena pakai ball join. Kaki bawah depan bisa pivot-pivot sangat leluasa seperti punya Gundam IBO. Begitupun kaki bawah belakang bisa berputar full 360 derajat seperti ini. Kaki bawah bisa digerakkan maju dan mundur sangat jauh seperti ini. Kaki bawah depan bisa dinaik turunkan seperti ini. Dan sayangnya kaki bawah tidak bisa diputar sama sekali. Dan yang terakhir dan paling penting, kit ini bisa ngangkang sangat jauh. Ternyata perngangkangan Gundam ini jauh juga ya. Menurutku, kit ini recommended untuk dibeli. Kalau kalian bosen dengan warna dari Gundam Aerial biasanya dan suka warna hitam, mungkin kit ini jadi rekomendasi. Kelebihan dari kit ini yaitu saat merakit nyaman, kualitas plastik lumayan bagus, dan warnanya hitam sangar. Untuk kelemahannya yaitu stiker yang ampas dan pergelangan tangan gampang lepas. Aku kasih nilai 7 dari 10 untuk kit ini. Namun, sekali lagi, keputusan untuk membeli ada di tangan kalian. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di review berikutnya.